Hacker itu nggak butuh modal, masih minta dimodalin nomor HP sama email. Itu mah ingusan itu. Itu juga sekaligus apa itu untuk nanti teman coba minta nomormu. Nah itu sekaligus apa ancaman. Itu kalau nggak percaya ya, ini saya gampang aja, saya kasih aja, saya suruh buktikan coba. Mau butuh waktu berapa kali 24 jam? Gampang aja sebetulnya. Cuman yang mau saya bilang itu orang kalau memang asli jago nggak perlu itu minta-minta kayak begitu. Masih minta minta tolong dong email kamu apa? Astaga. Terus ngomongnya apa? Nanti emailnya masuk. Loh kok malah ngirim email ke saya? Ini konsep ngehacknya yang mau dibuktikan seperti apa aja nggak jelas. Malah ngomong, ayo 15 juta, 15 juta. Loh, yang nyuruh Anda membuktikan itu siapa? Yang butuh supaya Anda membuktikan juga siapa? Gitu loh. Jadi tidak ada untungnya juga untuk kemudian saya menyuruh Anda membuktikan juga nggak ada gitu loh. Jadi kalau memang omongan saya ini ya, yang saya pastikan ini valid ya. Jadi intuisi saya ketika bom bom itu bukan pendeta, memang saya lihat udah dari berbagai macam ciri-ciri gitu loh. Dari wibawanya bagaimana ya, dari kemudian mentalitasnya, adabnya itu dan seterusnya itu kelihatan itu. Terus juga gelagap-gelagapnya ketika kena serang seperti apa, itu responnya itu kelihatan. Makanya walaupun masih belum sampai ketahuan Alkitab itu, saya sudah pastikan 100% itu bukan pendeta. Begitu juga dengan PG. Dari awal, bahkan sebelum saya naik di room itu, saya sudah tahu itu bukan orang IT. Ya, tak jamin bukan orang IT. Soalnya kalau orang IT itu kelihatan. Dari bahasanya itu kelihatan. Mentalnya nih tak kasih tahu. Saya punya temen di Batam, anak IT. Itu karakternya tuh kelihatan, idealisnya kelihatan. Suka begadang ya, kemudian membahasnya apa, project-projectnya apa. Jadi kelihatan, terus bahasa-bahasanya juga kelihatan Ya, coraknya. yang parah tuh gini loh Ki, yang parah itu kan sampai bikin penipuan publik, fitnah-fitnah orang. Itu loh yang parah. Kalau masalah kayak penipuan Pak Bom Bom, silakan lah ya. Kayak gitu kok betul ada datanya, betul di cross check ke tempat sana. Tapi kalau udah nunjukin foto-foto yang bukan kita, suara-suara mesum yang bukan kita, Iya, ini iya. kan parah. Mm-mm. Itu loh yang aku ini terus seakan-akan itu betul dihack. Lah, Kak, dihack dari mana? Itu dapat dari mana? Gitu loh, dipaksa Iya, itu tuh harus itu. kita gitu loh. Kan sakit orang-orang ini, Ki. Sakit loh orang-orang ini. Makanya, Nih kan sampai iya, memvalidasi diri, semalam itu memvalidasi diri kan. Kayak dia tuh terima bayaran untuk melakukan sesuatu. Ya kan? Melakukan sesuatu terus terima duit untuk ya ngerjakan itulah. Coba bayangin loh Ki, ya itu sampai teman-teman aku taruh di VT ku loh ya teman-teman ya, bagaimana mereka ini kan aku loh, nyerang aku pribadi kayak gitu. Itu aku jadikan VT. Kalau ya itu itu cuman hal, ancaman. iya Kalau kalau itu bentar Ki, kalau itu hal yang memalukan untukku ya, nggak mungkin ku jadikan VT itu teman-teman perbuatan mereka itu ke saya. Ya kan agak-agak ini, bukan agak lagi, tapi kurang ajar gitu loh. Perbuatan kriminal. Perbuatan kriminal. Itu loh ya. Bukan fakta, bukan data kok dibikin seakan-akan itu fakta data. Putar-putar entah suara dari video bokep mana dibikin seakan-akan itu suaraku. Ku mintain sampai tadi malam teman-teman, gak ada satupun ditunjukin ya itu yang fullnya seperti apa. Katanya ada. Mana fullnya? Gak ada sampai sekarang gak ada ditunjukin. Alah, kau diam Nikodemus, kau itu juga ini ya bagian dari apa namanya perbuatan kriminal.
fullnya nanti di Bareskrim. Tunjukin, kalian yang mendalilkan mereka- kan, kalian yang buktikan dong. Iya, Kayak bukan betul. orang Kristen kalian. Itu masuk ke logical fallacy, namanya burden of proof. Jadi ketika seseorang mengajukan suatu klaim terus kemudian dia tidak bisa membuktikan, malah menyuruh orang untuk membuktikan, itu namanya cacat dalam berpikir itu. Ya. Jadi saya kira ya, orang-orang yang mendukung mereka itu terlihat kok spiritnya spirit pengikut Kristus kah atau spirit iblis. Karena mereka seneng gitu loh ketika ada seorang yang membuat suatu tindakan-tindakan kriminal, bahkan mereka menolak untuk mengkritisi hal itu. Nih ya, kalau saya nih di posisinya mereka, pasti saya tanya, coba dibuktikan dulu aja, soalnya kalau kayak begini saya pun tidak percaya gitu loh. Ingat nggak waktu siapa yang diskusi dengan siapa ya waktu itu yang Kak Krit bilang, oh, denger sendiri, tapi aku bilang aku nggak percaya. Siapa? Oh, yang itu, yang tentang itu 3 Tuhan itu. Siapa dengan siapa itu? Dinarasikan sama Bu Sofi waktu itu. Dinarasikan sama Bu Sofi. Waktu itu Pokoknya- pagi-pagi aku sekomal lagi bareng dia di komalnya siapa ya, yang orang ortodoks itu ya. Terus sama ini juga sama beliau ada aku lawan si Papi Gembala. Kayak gitu. Ya waktu itu kan aku infokan Kiamat bilang gak mau percaya sebelum ngeliat sendiri kayak gitu kan. Ya, Ya memang intinya- harusnya seperti itu. Makanya aku tantangin. Mana sampai tadi malam tuh nggak ada malah alasan nggak bawa laptop. Parahnya lagi apa? Nanti aja di Bareskrim. Lo kau gila atau apa? Kau sudah lempar itu ke publik. Kau jatuhkan nama baik saya, fitnah saya, framing saya. Lalu kau enak ngomong. Nanti aja di Bareskrim. Loh, kau buktikan itu, kau udah lempar di publik terus kau nggak mau buktikan kan? Gimana Ki? Kan kurang ajar kayak gitu Ki. Iya. Orang-orang ini. Itu Terus kamu tahu parahnya lagi Ki ya? Ini parahnya lagi Ki. Hmm. Mereka berani-beraninya loh tanpa ada bukti yang jelas ya atau apapun itu. Mereka ngomong apa? Itu grateful, anaknya 2 beda bapak. Islam itu Islam. Kan kurang ajar Ki bawa-bawa anakku. Ya, itulah ya. Itu orang yang mengaku mau mendirikan yayasan ya untuk melindungi para apologet, untuk menjadi pengamat. Mohon maaf ya, sebagai memiliki kapasitas untuk menjadi pengamat aja enggak. Gitu loh. Enggak ada dasar knowledge gitu untuk mengomentari lintas agama, enggak ada. Terus ditambah lagi dengan karakter yang begitu bengis seperti itu, membuat berita hoax itu berkali-kali loh. Yang kemarin yang Rosemary itu udah dibikin ini fotonya, terus ternyata ketika Kak Rosemary-nya sendiri itu on cam ya menginikan wajahnya, kelihatan toh kalau itu terbukti mereka itu penipu. Jadi yang seperti ini nih yang sebetulnya perlu dibasmi, orang-orang yang seperti itu. Dan orang yang seperti itu tuh manipulatif ya. Mereka mengambil posisi untuk pertama-tama mereka mau menghajar yang nipu dulu, habis itu mereka jadi penipu. Inilah motivasi-motivasi yang nggak jelas ini. Dan kemudian dengan akhlaknya yang bejat itu kemudian membuat kekristenan ini menjadi bukan spirit pengikut Kristus lagi, dengan tindakan-tindakan yang buruknya mereka itu. Dan mereka membuat fitnah itu yang saya tuh sangat-sangat nggak respect. Kalau memang mau membuat suatu fakta yang disampaikan bisa dibuktikan dengan bukti-bukti yang valid, itu silahkan gitu loh. Saya pribadi pun ya, ketika dibilang nih, waktu SMA SMP itu si Kiamat, saya mendapatkan informasi dari temannya pernah
ketangkap basah ngerokok itu. Ini saya ngomong valid loh ya. Misalnya kalian membongkar seperti itu, loh bagus gitu loh, saya dukung. Loh itu memang itu dulu masa lalu saya seperti itu. Jangankan ngerokok, saya aja dulu SMP saja udah minum obat-obatan gitu loh. Bandelnya saya dulu waktu SMP, tapi setelah itu saya nggak pernah ngerokok, nggak pernah obat-obatan. Pokoknya benar-benar clear gitu. Itu zaman SMP doang, kelas 7, kelas 8 gitu. Jadi kalau ngomong misalnya suatu fakta lo gak masalah, saya itu sangat-sangat bangga pernah melewati fase-fase kehidupan seperti itu. Makanya saya sekarang nggak ini ya, nggak ngerokok, nggak minum minuman keras, nggak dugem, nggak hal-hal yang itu, karena saya memang sekarang lebih disibukkan kepada hal-hal yang produktif aja gitu. Itu udah sejak dari saya SMP kelas 8, karena SMP kelas 8 saya udah ditunjuk sama sekolah untuk mewakili Olimpiade Matematik gitu. Makanya dari situ saya udah fokus belajar, terus SMA, begitu juga kuliah sampai sekarang. Makanya saya dukung tuh kalau spiritnya itu fakta, ya itu pun juga nanti sense-nya apa gitu loh, kayak seakan-akan udah jadi manusia yang sempurna gitu loh, kayak sudah tidak ibaratnya kayak dirinya itu tidak memiliki masa lalu gitu, seakan-akan sudah mau menjadi Tuhan gitu loh, untuk orang-orang yang sama-sama kita ini berdosa gitu loh, memiliki bagaimana kehidupan yang lama itu ya. Apalagi kalau udah bawanya hoax, udah bikinnya edit-edit, foto dipotong dikit, ditambah-tambahin suara-suara dari film-film dewasa, ini kan Iya. sangat-sangat picik kalau seperti itu ya. Kalau saya Aku pribadi nih, silakan aku nih setuju bongkar Ki. bongkar tentang saya apa itu, soalnya kalau Iya. kalau nanti nyari tahu nih misalnya sama teman-teman kampus saya apa, itu sangat-sangat membanggakan. Soalnya saya terkenal sebagai mahasiswa yang rajin gitu loh. Sama dosen-dosen saya juga saya disayang. Bahkan di anak emas kan saya. Kalau saya pernah nih datang kampus telat, itu kelas itu hampir dibubarin itu. Gara-gara sudah tidak menarik lagi kalau saya nggak masuk di situ. Soalnya saya anak yang cukup aktif, dalam arti kalau kalau ada yang kurang saya tambahin, kalau ada yang salah saya koreksi, Percuma kalau Ki, ditanya saya jawab gitu. Makanya saya sangat percuma senang tuh Ki. kalau mau diungkit-ungkit seperti itu. Mereka akan bilang lu bocah NPD. Nggak masalah. Nggak NPD itu apa sih? Gitu loh. Iya. Lagian ini kalau kita ngomong tentang persentase ya, sebetulnya setiap orang itu harus punya kepercayaan diri, dan kalau NPD itu kan bukan fakta. Tapi masalahnya ini harus fakta gitu loh. Kalau fakta bukan NPD. Misalnya saya ngomong berdasarkan saya pernah tes IQ ya, dan ada sertifikat buktinya juga. IQ saya 136. Apakah ketika saya ngomong itu NPD? Ya enggak lah. Terus saya bilang, saya keterima, keterima, saya mendapatkan beasiswa S2 matematika di ITB. Apakah kemudian saya itu NPD? Enggak, itu fakta itu. Bedanya dengan haus validasi apa? Yang Kalau yang ngajak-ngajak sayembara. sayembara gimana tuh? Sayembara itu 15 juta. Oh, kalau itu kan ini ya, sebenarnya kan intinya gini, nggak bisa ya, tidak bisa untuk memang bukan hacker, udahlah gitu loh, jujur aja ya, daripada nanti malu sendiri gitu loh, makin lama makin malu, percayalah. Bahkan ya, orang-orang tua di sana tuh ya, mau kakek-kakek mau nenek-nenek, pokoknya semua yang pendukung-pendukungnya itu, mereka pun jijik kok dengar omongannya si PG sama si Bintang Daud. Sungguh, mereka kelihatannya Ja- ketawa, tapi ketawanya pun jijik sebenarnya. Ini kayak sok bener aja, kayak iya gitu. Orang modalnya stalking Facebook, astaga. Tapi enggak Ki, mereka saling dukung sebenarnya. Gini aku tanggepin dikit ya. Gini,
ketika Komal itu muncul, aku pun juga support. Aku salah satu orang yang support ketika ya waktu itu kasusnya itu kan siapa itu? Pak Bom Bom ya. PBB. Pak Bom Bom kan. Dan memang terbukti itu kan sudah didatangin tempatnya, ya kan, di-spill, respon dari sinodenya oke gitu kan. Bahkan kita ngumpul di roomnya Kiamat waktu itu. Berdasarkan fakta yang benar-benar ada gitu buktinya, rekaman dan betul-betul datang langsung. Cuman kan makin kesini kok makin wah sampai dibikin-bikin. Wah, parah menurutku, parah. Apalagi udah bawa anak-anak, bawa keluarga gitu loh yang nggak tahu apa-apa, yang nggak ada urusan sama sekali gitu. Makanya aku tanya, pernahkah aku nyerang secara pribadi atau personal, cari tahu masa lalumu, cari tahu tentang keluargamu, tentang kamu kayak gimana, perbuatan dosa apa yang pernah kalian bikin. Gak pernah sekalipun. Bahkan fitnah-fitnah orang gak pernah aku lakukan itu. Silakan, dari kemarin aku tantangin, mana coba kalau pernah sekalipun Grateful itu fitnah pribadinya orang. Mana fitnah pribadinya orang atau hina-hina pribadinya orang, cari tahu masa lalunya orang. Gak pernah sekalipun. Tapi kenapa kok diserangnya aku kayak gini sampai dibikin-bikin tuh ya teman-teman. Lihat ya di VT-ku tuh aku posting. Aku upload di VT-ku perlakuannya mereka. Aku fair banget Ki. Ketika Pak Justin kemarin itu keluarin suatu statement ya kepada Bu Sofi. Ya, aku marahin dia loh. Aku marahin dia. Setelah dia turun dari tempat Pak Erben aku tegur. Aku bilang apa? Pak Justin kenapa kayak gitu, nggak boleh kayak gitu Pak. Sekalipun Pak Justin itu membela diri ya dengan alasan saya difitnah duluan, saya di framing duluan dari kemarin. Tetap tidak membenarkan ketika kita membalas hal demikian. Itu nggak boleh. Gitu loh. Itu saking fairnya aku loh. Fitnah nyerang pribadi itu nggak diperbolehkan. Tapi kenapa kok segitunya mereka bikin aku loh. Sampai yang aku paling nggak terima ya itu bawa anak-anakku nih, termasuk unit K9 ini yang gambar anjing ini ya. Kamu kutandain kamu Nikodemus. Ya. Kamu bawa anakku, ngomongin anakku kayak gitu. Kamu punya bukti apa ngomongin anakku? Anakku salah apa sama kalian? Hah, sampai kalian hina-hina kayak gitu dengan hal yang tidak benar. Kurang ajar loh, dan aku punya rekamannya ya. Jadi jangan berpikir kalian bisa ngeles bisa alasan ini itu. Gitu loh. Ya. Jangan kurang ajar. Kirim. Sekaligus video yang kalian bikin putar-putar itu ya katanya ada. Gitu loh ya. Aku tunggu sampai habis lebaran ini. Kalau nggak ada kalian ini ya, aku tunggu. Mana? Sampai tadi malam gak ada kalian alasan ini itu. Gak bawa laptop lah, ketemu di Bareskrim lah, segala macam. Nantangin. Gitu. Mengatasnamakan diri pemerhati, bersih-bersih, tapi kelakuan kok kayak gitu. Mana ini? Paling minimal ini, minimal kalian open cam kayak saya. Ya, open cam. Lalu mana saya muncul di TikTok itu nggak pernah nyembunyiin identitas asli saya. Nama asli saya orang-orang itu tahu sampai nama-nama lengkap saya. Saya nggak sembunyi-sembunyikan, nggak tutup-tutupin. Gitu loh. Ya mas saya tunggu ya. Terus sudah kayak gitu mereka ngeklaim ada yang maksudnya nggak suka sama mereka karena mereka itu mau membuka-buka penipuan apologet kayak gitu loh. Loh, kalau kamu mau sesuai dengan koridormu berjalan itu silahkan gitu loh. Jangan sampai di framing gitu karena dia perbuatan yang nggak perlu mereka ke orang-orang itu, terus orang-orang itu bereaksi, terus jadi yang bereaksi ini terus dituduhkan tidak senang sama room mereka itu karena mereka itu mau mengungkapkan gitu loh, maksudnya apologet yang penipu atau yang apa gitu kan. Itu kan sakit jiwa itu mereka itu. Terus nggak terima katanya room mereka tuh dibilang room gibah lah, room porno. Lo memang faktanya kok. Lo orang juga bisa ngelihat dong.
kamu seenaknya kamu sudah melakukan seperti itu, terus kamu playing victim, ceritanya room kamu tuh tujuannya begitu, terus kita-kita yang nggak suka karena tujuan kamu mengungkapkan penipuan-penipuan di Parapologetika. Botol kamu tuh narasimu yang seperti kayak gitu. Terus yang aku aneh ini ya, ada orang-orang yang mendukung room itu gitu ya, sesuai dengan kebutuhan mereka. Mereka nggak mau lihat apa yang mereka ini rabias-rabias ini lakukan kepada orang lain gitu loh. Kan itu lucu itu. Itu nggak wise sama sekali itu menurut aku tuh kayak gitu. Saat mereka muncul gitu, wih, seolah-olah ikut omong kayak gini, seolah-olah tidak pernah room itu melakukan apa-apa gitu, buta atau bagaimana gitu mata mereka ini. Terus yang satu sisi nggak tahu, aku nggak tahu room itu, padahal mereka tahu. Nggak tahu ada kebutuhan apa gitu loh orang-orang ini sama room itu. Kalau udah bilang nggak tahu tuh nggak mungkin. Harus lihat juga apa yang mereka lakukan gitu loh, yang nggak benar. Bukannya muncul di situ terus kok nggak tahu apa-apa. Kalau jangan fitnah yang mereka lakukan tuh sudah fitnah terus kok, ngata-ngatain orang seenaknya. Kalau mulutnya keluar kata-kata pesundal lah, penampung lendir lah, kayak gitu-gitu tuh gampang sekali. Lapet lah, bodat lah, gitu seenak-enaknya mereka ngomong seperti itu ke orang lain. Tapi mencap dirinya tuh, woi, pemerhati apologet, tugasnya itu masih banyak untuk mengungkap apologet. Aduh, pret lah. Gitu kalau ada yang masih percaya sama mereka itu yang aku tanda tanya besar itu. Satu sisi kalian tidak melihat tingkahnya mereka itu bagaimana. Sok-sokan support room kayak gitu, support apa? Itu yang aku heran. Ada yang beberapa orang yang seperti kayak gitu, seolah-olah tutup mata. Jangan pikir kalian nggak tahu, jangan ngomong kalian nggak tahu. Itu dusta, namanya pendusta itu kalau ngomong nggak tahu itu. Udah sakit jiwa memang betul-betul tuh. Lansia-lansia mesum mulut najis itu. Udah keterlaluan, udah muak banget. Kalau aku digitu kan ku kata-katain balik. Terserah kalian mau bilang apa tentang aku, terserah ya kan. Mereka aja pikir mereka boleh-boleh aja kok karena mereka bukan apologet. Kalau aku juga bukan apologet. Jadi coba aja kata-katain aku. Ini kan sudah mulai ngata-ngatain aku gitu ya. Coba aja edit fitnah aku, coba sih aku mau lihat. Membenci saudaranya ya. Kamu kasih tahu itu di room rabias mesum itu sama boti-botinya itu. Itu yang aku paling muak sama ada beberapa orang tuh yang seperti kayak gitu. Sok-sokan gitu masuk room itu terus ngomong seolah-olah wih nggak tahu apa-apa gini bullshit. Kalian seharusnya tahu apa yang juga mereka lakukan untuk orang-orang lain, mereka fitnah kayak gitu, ngata-ngatain kayak gitu. Bullshit itu kalian nggak tahu. Pendusta kalian. Nggak malu. Pikir kalian bergerombol kayak gitu udah kayak binatang, terus bahasa kalian maki-maki seenak-enaknya tuh kalian hebat kayak gitu. Menjijikkan. Ini yang suka ngumpul-ngumpul di situ itu ya udah kelihatan dari itunya, dari otaknya udah botol. Tapi sok kalau ngomong tuh sok. Ngomong apa gonggong tuh yang suka gonggong itu lansia rabias mesum itu yang suka gonggong sama boti-botinya itu ya, bukan aku ya. Sorry ya. Cek, emang Bang MP fitnah Yuli ya? Itu ada typingan di bawah. Lu yang nggak tahu lo. Fitnah Yuli. Kamu anggap itu fitnah. Yang pasti itu MP tidak pernah itu menampilkan data-data yang tidak valid, itu tidak pernah. Ya jangan samakan MP yang sama-sama room-roomnya junjungan kalian tuh, rabias lansia cabul tuh, laknat itu, mulut sampah itu. Sok-sokan tahu playing victim, makanya otak tuh jangan botol. Jangan keseringan itu di roomnya botol, jadi kalian tuh lebih botol daripada botol.
ya kan jandanya MP lah, nanti apa simpenannya MP lah, lontenya MP lah, kayak gitu-gitu. Padahal itu semua mamanya itu penyepongnya MP lah, padahal mamanya yang tukang nyepong itu. Aneh gitu, aku lebih anehnya itu sama orang-orang yang pura-pura nggak tahu apa-apa gitu, melihat mereka tuh masih, oh ini tuh room ini tuh maksudnya beginilah ceritanya. Aduh, bullshit. Secara kalian aku lihat bukan orang-orang yang tidak berpendidikan. Masa nggak tahu room itu room apa? Masa kalian nggak tahu, pura-pura nggak tahu itu iya. Kayak gitu aja lah. Jangan berlagak seolah-olah nggak tahu. Bullshit. Ini loh ya teman-teman, gini, Cewi ini kan dia tuh nggak pernah inilah ya, kita apa ya, makanya gini, jangan standar ganda. Cewi ini juga nggak pernah dia itu naik apa di TikTok itu berapologetik atau mengatasnamakan dirinya itu apologet ya, sebagai profesi gitu kan, nggak pernah. Tetapi ketika dia berkata kasar, kalian nggak enak kan dengernya, padahal dia nggak pernah ngaku-ngaku dirinya apologet. Nah begitu juga, makanya gini teman-teman ya, jangan ini loh, maksudnya apa ya, jangan membenarkan perbuatan-perbuatan kriminal itu dengan mengatakan, oh nggak apa-apa saya melakukan itu, saya kan bukan Jangan apologet. jangan bahasanya seperti kadrun. Lo kamu kalau ke roomnya rabies lansia mesum tuh bahasanya seperti apa? Lebih halus apa lebih kasar dari bahasa saya tanya kamu. Waimi nih. Iya bentar sih, Jangan kamu nih kadrunnya nih. aku ngomong gini, ya itulah gitu, cewek ini juga nggak pernah muncul di TikTok teman-teman ngaku-ngaku sebagai apologet. Tetapi ketika dia berkata kasar, kalian kan nggak suka dengernya ya kan. Begitu juga, kenapa kok tutup mata dengan komal-komal itu yang membenarkan perbuatan mereka, tingkah lakunya mereka ya, dengan berkata, oh kami nggak apa-apa kayak gitu, kami kan bukan apologet. Apologet itu bukan profesi, itu tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Itu loh teman-teman. Jadi jangan sosokan ngata-ngatain cewek ini, mulutnya gini itu. Kalian Enggak apa-apa mulut-mulutku sendiri. Aku mau ngomong apa kalau kalian nggak suka itu keluar gitu. Ya. apa bedanya dengan Keluar aja. sebelah kayak gitu? Jangan kalian standar ganda, Iya, kalian di nggak situ boleh kalian standar ganda. euforia. Orang dimaki-maki kalian suka ya kan? Pas aku ngomong kayak gitu, ini belum apa-apa ini kalau mau ngikutin kotor-kotornya mulutku. Aku juga nggak pernah ada bermasalah sama nenek-nenek lansia cabul, mesum dan boti-botinya itu, tapi kan aku juga disenggol-senggol kan. Nah, kayak gitu. Kalau kalian nggak suka denger aku ngomong kayak gitu, keluar. Itu aja kok selesai. Ngapain kalian jadi guru BP di sini? Sedangkan di room-room sampah kayak itu lansia mesum cabul sama boti-botinya tuh lebih kasar dari mereka aku. ketawa-ketawa. Mereka Ketawa, euforia. typing. Kan kayak gitu tuh apa namanya gitu. kalian itu? Udah sakit jiwa. Udah kayak anjing, kayak binatang kalian itu. Sama kayak mereka. Iya. Aneh orang-orang ini. Mau sok-sokan di depanku, kalian tuh jangan pikir kita nggak tahu saat kalian di situ itu gimana. Oh, tambah-tambah tuh typingan kalian itu. Nggak usah jadi orang munafik di sini. Aku paling muak sama orang munafik itu. Kalau kalian nggak suka keluar. Ini si Umah Majnun gini. Kalau itu fitnah, silakan ngomong juga sama mereka, jangan fitnah juga. Gitu loh. Kalau menurut kamu MP itu fitnah, kamu ngomong juga ke itu yang sering kamu tongkrongin itu loh, komal yang sering kamu Iya. tongkrongin itu, kamu Yang bilang kamu juga tongkrongin itu demikian. upload foto-foto Ya. porno kayak begitu itu kamu apa bilangin boleh ya? juga. Euforia kalian suka foto-foto kayak gitu ya, Iya. suka ya, suka. Minimal MP belum pernah tuh seumur-umur aku jadi moderatornya dia upload foto-foto porno kayak gitu, terus dikasihin apa namanya lagu-lagu apa sound orang lagi ngewek, aku nggak pernah tuh seumur-umur aku jadi moderatornya. Ini siapa nih bebong babi nih?
Loh masalahnya kamu nggak pernah typing seperti itu di sebelah. Kamu tuh ketawa-ketawa. Kamu kira aku nggak liatin typingan kamu? Kamu kira aku nggak perhatiin orang-orang yang di sebelah itu seperti apa penonton-penontonnya? Ini Ya, termasuk jadi bebong udah, bebong jadi dua udah ini. lah ya. Goodbye ya, goodbye. Udah. Nggak Termasuk usah bebong ini. dua ini juga kayak gitu. Ya, kalian itu standar ganda. Iya. Gitu. Ya udah, Kan si orang-orang sama-sama munafik dah. seperti kalian tuh udah kayak sampah. Ya, Nih, udah kayak sampah. Termasuk kayak ini nih bebong dua nih. udah Itu sana sampah dah. itu. Sana pergi dah. Udah pergi. Sundal Ya. pesundal tuh mamakmu yang pesundal itu. Sound ngewe kayak mana? Buka VT di akunku yang ini ya. Itu aku yang digituin gitu ya. Next, gua enggak ya, Ci. Waduh, kalau ini sih Cece, ini sih Titi gue nih. Ya nggak boleh diminta-mintain nomor WA ya, nggak boleh ya. Jangan DM dia minta nomor WA-nya Nexus ini ya, nggak boleh. Ini Titi gue nih. Kayak gitu. Jadi kalian manusia-manusia munafik ini nggak usah ngomong itu sok menasehati gitu. Iya Sedangkan karena aku perhatikan di sebelah ketawa-ketawa cek mereka senang ketika tambah mereka Frida ikut. ngatain semua orang gitu di situ, ngata-ngatain aku lah, ngata-ngatain kamu lah, Gret, ngata-ngatain siapa aja. Ininya MP itunya kan kita tahu. Bukannya nggak tahu kelakuan kalian. Terus saat kita bereaksi sedikit gitu kalian mulai aduh babi. Siapa perwakilan siapa? Iya nonton aja gitu di VT-ku. BTW, Iya gimana Ki? aku barusan ngecek ya. Barusan ngecek di Facebook. Ini Apa? ya, Kehack coba- device-mu. Device-mu kehack. Device-mu kehack. Enggak. Aku nyari-nyari aja. Nih coba dibesarin. Nih ya. Apa itu? Ini tahu siapa? Siapa itu? Ini suaminya Kak Reda. Terus Nah, ini kan orangnya kan. Ya. terus Ternyata Kak Reda tuh nikah tua ya. Nikahnya tanggal 17 September 2022. terus Saya nggak nikah tua. Ya nggak tahu. Tak, Pokoknya nikahnya nikah tua aja. Tapi kemarin aku dengar di komalnya itu tuh ini loh apa? Anak-anaknya udah besar-besar, udah berhasil, kayak gitu aku dengarnya. Nah, itu dia. Gitu. Gitu. Terus Ya, makanya kalau masih kemarin kayak gitu bilang tuh nggak sama usah saya, ngatain orang secara berlebihan. "Hmm? Kalau masih kayak gitu kelakuannya tuh nggak usah ngata-ngatain orang secara berlebihan juga. Oh, saya nggak tahu maksudnya apa. Nggak tahu saya. Maksudnya cuman saya ngeliat, wah, tanggal nikahnya tahunnya masih muda ya gitu loh, tahun 2022 gitu loh. Berarti apa? Saya kan nggak tahu gitu loh, apa nikah tua atau bagaimana, pokoknya ini. Terus Iya, nikah ngomongnya tua itu kemarin- anaknya langsung besar. Iya. Nah, terus ini juga ada masalah juga nih. Ada masalah sama ada namanya Bram Jementah nih ya. Bram Jementah. Aku nggak tahu mau Ini- komen apa karena dia ngata-ngatain aku. Ya tau lah ya temen-temen. Aku no komen lah. Lanjut Ki. Lanjut Ki, lanjut. Ya. Ini ada orang namanya Bram Jementah ya. Ini di sini ngamuk-ngamuk, terus ada tulisannya pelakor aborsi. Terus di sini dia nih ternyata konflik sama nyebut-nyebut ini Reda Marbun. Jadi dia ini konflik, dia bilang saya ini nggak senang ini, terus ada kayak
omongan jual sabu, jual narkoboy, pokoknya udah ngeri-ngerin di sini. Cuman itu nggak tahu tuh kepada siapa. Itu ini panjang guys. Tonton sendiri aja nih, 2 jam, hampir 3 jam. Dan saya kan nggak tahu juga omongannya bener apa enggak gitu. Cuman kalau circle-nya kayak begini, ini dia bukan di Jerman nih. Dia di luar juga, entah di Polandia atau di mana gitu. Pokoknya nih linknya seperti itu guys. Gitu. Ya cuman kan ya entah ya apa kok bisa sampai ada konflik seperti itu, kayak gitu. Makanya saya nggak tahu ya, saya cuman bilang ya nikahnya nikah tua, usia nikahnya baru belum sampai 4 tahun ya, baru 3 tahunan gitu. Terus seperti itu. Nah itu gampang, itu siapapun bisa melakukannya kan. Udah saya kasih tuh nama suaminya, Joseph Gottschick ya. Ya makanya gini loh Ki, dari awal ketika aku di itu kan aku ngomong di komalku, aku bilang gini, kalau mau pakai cara yang sama itu tuh gampang banget. Gampang banget untuk balas, cari-cari tahu, kepo-kepoin, bikin-bikin suatu hal yang nggak ada jadi ada, itu kan mudah gitu loh. Tapi kalau kita balas Jangan yang fitnah, yang loh ini iya, aja, makanya gini, fakta-fakta maksudku tuh gini loh, sekalipun ya kayak seperti ini tuh fakta, sekalipun ini fakta ya, dia ini nikah tua, mungkin cerai hidup, nikah lagi gitu kan, sekalipun itu fakta, kita ungkap itu, nanti dia balas lagi, kapan selesainya gitu loh. Ini yang aku ngomongin. Iya nggak, Tapi Cek? gini loh ya, kalau dia seumpamanya mau buka-buka kayak begitu ya, karena dia kepo gitu, nggak ada kegiatan apa ya, buka aja gitu loh. Yang penting kan jangan fitnah. Iya paham. Ngatain orang tuh mikir. Aku paham, C. Tapi kan jadinya apa? Jadi nggak ada habisnya. Makanya aku bilang, aduh kalau mau kepo, mau bongkar-bongkar, aku juga bisa. Gampang. Cuman yang aku concernku ini kan, aku diamin loh 2 minggu ini Ki. Makin jadi anak-anakku dibawa-bawa. Ya aku perlu suarakan dong perbuatannya mereka. Masa aku diem? Anak-anakku udah dibawa-bawa. Mau suarakan, ya aku suarakan, cuman bisa kayak gini. Bisakah aku balas dengan cara kayak gitu-gitu tadi? Ya. Mana buktinya K9? Kau ini ku screenshot kau ya. Aku udah tahu kau akunmu itu akun Nicodemus. Ya, kurang ajar kau ini. Ya. Mudah-mudahan anakmu nanti nggak difitnah seperti itu ya, Nicodemus. Ya, siapapun, mudah-mudahan anak-anakmu itu ya ketika punya anak-anak lagi nggak mengalami hal demikian atas perbuatan kalian orang tuanya. Ya. Aku doain. Kasihan, aku miris. Pakai akun palsu, nanti pakai akun aslinya tuh nanti belaga tuh. Naik komal orang, berapologet. Aduh. Tapi kau pakai akun palsu, kau hina-hina orang, fitnah-fitnah orang. Ada lagi Coba tuh satu bayangin tuh itu. siapa yang kakek-kakek lansia cabul yang bilang lu mesum-mesum sampai klimaks itu. Itu kan yang dia Itu bawakan si juga firman. Sabto Harun Iya. itu, Cek. Iya, itu menjijikkan itu. Sabto Harun itu. Pak Sabto Harun itu dia ada DM aku teman-teman ya. Karena aku tanya, aku punya urusan apa sama Anda? Aku kenal Anda itu enggak, kenapa Anda kok ikut menyebar fitnah kayak gitu kan? Menyebar berita palsu. Ya. Saya sampai sekarang tunggu permintaan maaf Anda ya, Pak Sabto ya. Karena saya nggak ada urusan dengan Anda. Saya tahu Anda itu punya pelayanan di offline. Jangan Anda kotori pelayanan Anda itu dengan cara-cara seperti itu. Ya.
Saya udah ingatin, tapi Anda malah blokir saya. Gitu loh. Ini aku nggak nangis ya, lagi flu aku teman-teman. Ya. Ntar di framing lu nangis nanti ini Gret, mending lu kasih Aduh, tahu mau aja kalau lu kutunjukin kan belum gitu. ingusku meler mau kutunjukin. Ah, Jangan nanti dibikin VT sama stupid herder. ya stupid. Stupid herder lagi. Lo kiamat ini mental terus ya. Sinyalnya kali. Ini ada yang mau naik, oh ini kiamat. Tiba-tiba udah 152 aja koin nih. Makasih ya. Tadi siapa tuh? Bapak siapa tadi kasih tuh? Kasih tunjuk ingusnya. Iya, mau ditunjukin ingusnya. Lain Kak, salam damai sama cinta, bentar ya, sabar ya. Nanti soalnya di luar ini, tunggu sabar dulu ya. Itu tadi lu ambil tuh dari FB-nya dia ya, Kia? Dari FB suaminya itu. Iya, dari Facebook suaminya. Ada curhatan yang perempuan itu gitu. Kalau yang perempuan itu nyari di itu aja, nyari di search-nya aja Reda Marbun, double D. Itu. Ya aku udah tahu nomor telepon suaminya juga, Serius lu Ki? emailnya. Nomor telepon suaminya, emailnya juga aku udah tahu. Astaga. Mau disebar atau Nggak usah. ini aku bisa nih, mau di spam sampai HP-nya rusak nggak? Bisa aku. Nggak usah. Loh, kalau mau kayak begitu bisa, gitu loh. Iya kan, makanya aku bilang kalau mau kayak gitu tuh bisa gampang. Kayak aku nih ya, tinggal cari orang, teman-temanku tuh banyak kok. Bisa minta tolong. Tapi ya gimana ya? Contoh kemarin sore Ki, kan dikata-katain tuh anakku, mereka bergerombol ya itu, ngumpul di Komal itu. Aku request naik, maksudku mau aku tanya, kenapa kalian bawa-bawa anak-anakku salah apa sama kalian? Aku pernah ngurusin apa hidup pribadinya kalian? Diblokir aku Ki, ganti akun lain diblokir. Ini makanya aku heran, tujuannya mereka nih apa sih? Tujuannya mereka nih apa? Ya kalau nggak percaya aku datangin mereka, nanti aku bikin tuh di storyku. Ya. Nah iya kok, setiap itu mau typing apa kayak gitu udah langsung di mute kok. Apalagi lu berharap mau naik di situ, mereka ngoceh-ngoceh seenaknya aja. Makanya aku bilang udah paling hebat kalau ngoceh sendiri kayak gitu. Tapi nggak berani, mentalnya mental kerupuk. Aku cari kok nggak ada ya, Kia. Ketik aja REDDA Marbun. Cek di all-nya, di semuanya. Ini sampai suaminya kerjanya di mana Oh, juga. yang Bram Jamet ini ya, iya. Oh ya, dapat. Coba kalau mau ini tanya aja ke lawannya, DM aja, tanya apa sesuatu gitu. Itu gampang guys. Kalau cuman mau begitu-begitu doang mah gampang. Kita mah pakai fakta-fakta aja. Gitu. Yang penting jangan hoax, jangan fitnah kayak gitu. Terus merasa nggak fitnah, sesuai kenyataan, fakta itu kelakuan orang itu. Terus habis itu apa namanya, framing kayak gitu. Nah itu sampah itu menurut aku.
Orang yang jelas-jelas Rosemary-nya ya beda wajahnya sama wajah aslinya kok. Itu mereka masih bilang fakta A1 Dan sesuai itu kenyataan. dan itu sampai detik ini Iya. aku nggak ada denger loh ya, nggak ada denger mereka tuh. Dan itu ada rekamannya teman-teman ya, si Bintang Daud itu mengakui foto itu dia yang bikin dan dia yang sebarin di Komal. Fotonya Kak Rosemary yang seakan-akan Kak Rosemary itu. Padahal kalau kita cek akunnya Kak Rosemary itu nggak pernah tutup wajah. Ya, dia kalau buka live sendiri tuh sering on cam. Bikin VT-VT tuh ada wajahnya nampak. Dan dia masih berani mengakui itu seakan-akan itu Rosemary gitu loh. Dia nyebarkan itu photoshootnya Rosemary. Dan itu diakuin di Komalku teman-teman. Waktu aku tanya ya. Makanya aku diserang karena udah ketahuan. Kayak gitu. Ada ini. Ada kesadaran diri, nggak ada teman-teman. Ketika kayak kiamat mulai menyuarakan juga hal-hal yang salah seperti ini, tahu nggak sih Bintang Daud tuh muncul kemarin di Komal ini bilang apa? Bulan depan ada apologet Kristen yang akan ditangkap. Apakah itu kiamat? Coba bayangin teman-teman. Apakah itu seorang Kristen? Ngaku-ngaku Kristen, ngaku-ngaku pengamat, apologet, pemerhati, pelindung. Apakah seperti itu? Siapa sih yang diwakili dari perbuatannya mereka? Iya, ini aku kok merasa ada yang backup kayak gini ya. Kalau enggak masa seperti kayak gitu sih mereka ini. Mungkin ada yang mendanai atau apa mungkin. Itu ya tadi udah diliatin. Iya. Tuh ya jelas itu foto. bukan wajahnya Rosemary ya. Tapi itu mereka ada masih berani mengklaim Betul, bahwa masih belum data-data nyadarin. itu semua yang mereka tampilkan itu sebagai bukti gitu kalau kelakuan orang contohnya Rosemary ini udah benar-benar kelakuannya seperti kayak gitu, itu berdasarkan fakta dan kenyataan kelakuannya Rosemary itu, dan itu A1 ya didapat dari IT. Coba kalian pikirkan itu. Jadi jelas-jelas itu wajah aslinya Rosemary bukan seperti itu. Wajahnya Kak Rose itu buka akunnya Kak Rosemary tuh. Kak Rosemary ada di bawah tuh. Coba typing Kak Rose. VT-VT-nya Kak Rosemary itu udah lama teman-teman. Kak Rosemary ini seorang guru. Dia tuh pengajar latar belakangnya. Ya. Seperti itu. Tiba-tiba dimunculkan foto tadi, entah fotonya siapa itu. Kita nggak tahu juga. Nah itulah yang kutanyakan tempo hari di roomku teman-teman. Ketika dia akui ya nggak terima, mungkin karena itu juga aku diserang ya, selain alasan SOP nggak jelas itu gitu loh. Ngeri juga, boleh tahu ini ada masalah apa? Naiklah Pak Tobias biar kita ngobrol Pak Tobias. Ini udah parah Pak Tobias. Loh, artinya mereka menuntut yang bertentangan sama mereka untuk minta maaf, tapi untuk kasus Rosemary nggak ada permintaan maaf gitu. Nggak ada. Ada sama sekali. Aku nggak pernah dengar. Sedangkan- Sally. Aku nggak pernah dengar dia. Bayangin Malah balik menekankan kalau itu memang berdasarkan kelakuan mereka gitu loh. Mereka ini kan termasuk yang mereka spill ini kan ada Rosemary kan. Ya itu udah berdasarkan fakta, itu kelakuannya Rosemary itu seperti kayak gitu tuh berdasarkan fakta dan kenyataan. Itu A1 itu dari IT katanya kayak begitu. Kayak begitu narasi mereka tuh kayak begitu.